Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfad Pandi dengan NIM belakang 0125. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat peta PPN Karangantu yang ada di Banten menggunakan software QGIS. Nah, langkah pertama di sini yaitu kita membuka web, lalu klik Map Service ke Google, lalu buka Google Satellite. Nah, langsung kita zoom ke peta Indonesia. Setelah itu kita open data source ke ke peta batas provinsi yang udah di ekstrak SKP, add, lalu kita ke administrasi, ini dia, lalu ke yang format SHP, dan terakhir itu pelabuhan, karena di sini kita akan membuat peta yang dengan titik di PPN Karangantu, yang dimana PPN Karangantu itu merupakan pelabuhan. Ini pelabuhan SHP. Oke. Oh, klik double, kita close aja ya. Selanjutnya ini sudah jadi batas provinsi. Selanjutnya kita filter, karena ini masih peta keseluruhan Indonesia yang kita butuhkan hanya Banten. Kita filter di klik kanan batas provinsi, lalu klik filter, klik bagian provinsi sama dengan sampel, nanti semua sampel akan keluar, lalu klik Banten, lalu kita klik OK. Nah, lalu akan seperti ini. Setelah itu lalu kita akan merubah warna dari batas provinsi ini karena eh, agar tidak nyaru. Seperti ini. Lalu kita perbesar di bagian pelabuhan ukurannya. Seperti ini, size-nya ini kita bisa tambah ke 4000. Sini saya 4000, 4000 fly. Nah, seperti ini. Jadi semakin besar. Kita bisa tambah lagi ke 6000 mungkin. 6, seperti itu. Sudah besar titiknya. Lalu kita print layoutnya untuk menjadikan format peta. Pastikan presisi. Lalu kita klik CTRP, atau teman-teman bisa manual dengan klik bagian simbol ini, new print layout, CTRP. Kita namakan apa, peta percobaan PPN Karangantu. Peta percobaan PPN Karangantu. Oke. Nah, sudah kanvas follow seperti ini, lalu kita add item, lalu klik add map. Setelah itu kita tarik, sesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan, lalu rendering. Nah, jika sudah kita sesuaikan dengan peta ini, kita move item content ini untuk di zoom. Oh, nah setelah itu
kita tambahkan untuk agar mengetahui peta yang menjadi titik tujuan utama kita pada saat penelitian ataupun mengetahui daerah dari penelitian yang kita gunakan. Di sini tuh PPN Karanghantu. Rectangle, oke. Lalu setelah kita simple fill, kita ubah menjadi outline simple line. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu footgrid kita tambah plus, okay. Modify grid, kita ubah ke default, lalu map unitnya ke millimeters, ini kita ubah ke 40, 40, intervalnya 40, lanjut 40 juga, oke. Setelah itu lalu kita tampilkan outline-nya, zebra atau zebra nautical seperti ini. Untuk lalu tambahan aktifkan draw koordinat seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan dengan peta ini. Nah, untuk ukuran ini agar agar menyesuaikan dengan peta yang kita buat, karena di sini nanti ada legenda dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bagian leftnya atau bagian kirinya, kalau di bagian horizontal kita ke vertical descending ini. Lalu right horizontalnya kita pindah ke vertical descending juga. Ini. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Nah, lalu kita tambahkan bagian penamaan peta. Sini kita kasih PPN untuk fontnya kita ubah, oops, menjadi mighty, lalu ukurannya ke bawah 40.000, ubah ke 40.000. Nah, itu 20.000 cukup, 25.000. Nah, kita hmm, bagian center agar sesuai dengan setelah itu kita tambahkan north untuk mengetahui bagian utara pada peta. Nah, seperti ini. Untuk utaranya bisa simbolnya kita ubah di bagian pojok kanan bawah, bagian utaranya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk scale bar, sini ada tulisan add scale bar di bagian pojok kiri, bagian bawah. Kita bisa ubah ke sini, tarik, lalu ke untuk memperbesar scale bar, untuk kita klik ya. Nah, setelah itu kita beri jarak dulu. Nah, setelah itu lalu kita tambahkan peta kecil untuk peta penelitian kita. Oke, bagian
Bagian sini. Nah, ini bagian peta kecil kita untuk peta penelitian. Kita bisa sesuaikan juga untuk move item kontennya. Bisa di zoom in atau zoom out, atau bisa di zoom seperti ini, seperti itu. Bisa kita perbesar juga. Oke. Lalu kita bisa membuat eh, mencantumkan misal nama pembuat peta atau nama pembuat peta penelitian. Di sini misalkan nama Muhammad Ahmad Pandi. NIM 444 322 0125. Nah, untuk itu fontnya samakan saja seperti judul, Baiti, lalu ukurannya 15.000 saja ya. Font 15.000 di bagian center. Bisa di bagian center. Gitu. Covernya bisa kita ubah juga. Jadi yang bold, open sans, seperti itu bisa kita ubah. Bagian center sudah. Nah, seperti itu. Lalu untuk penambahan kotaknya, untuk supaya lebih rapi, teman-teman bisa menambahkan seperti tadi, headset. Sini dari sini kita bentuk rectangle. Lalu, nah bagian style ini kita klik simple fill, lalu kita ubah ke bagian outline simple line paling bawah jika tidak terlihat oleh rekan-rekan. Nanti kita sesuaikan dengan huruf bawah lagi ya, seperti itu. Nah, untuk double double layernya kita bisa buat lagi atau buat seperti tadi. Stylenya kita ubah simple fill, lalu outline simple line, lalu bagian nama, oops, lalu kita add set lagi atau rectangle, bagian nama kita bisa sesuaikan lagi simple fill. Nah, jadilah seperti ini. Eh, jika ingin kita jika kita ingin save, kita bisa klik CTRLS, shortcutnya atau secara singkatnya, atau rekan-rekan bisa klik save project seperti ini. CTRLS, kita pastikan sesuaikan dengan simpanan sini atau QZZ atau QGS. Ini QGZ ke kita DDPI, kita beri nama peta perubahan Anto. Praktikum kedua. Oke. Berikut merupakan PT yang saya buat dari praktikum dinamika daerah penangkapan ikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.